Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Positif, podcast sehat inspiratif. Nah, hari ini rekan-rekan semua kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai penyembuh. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Al-Nuruddin Al-Indonesia. Selamat datang Ustadz di podcast sehat inspiratif di KKI. Nah, Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini kita bicara santai saja gitu saja, cerita-cerita dan membahas tentang tema Al-Quran. Ya, ini Ustadz terkait Al-Quran, sebelum kita masuk ke materinya, ini kita mendengar dari rehab hati. Nah, bisa disampaikan Ustadz, rehab hati ini seperti apa awal mulanya dan apa visinya seperti itu? Baik. Yang pertama rehab itu buku yang saya tulis di Riyadh, Saudi Arabia di tahun 2010. Oh, ya. Dan November 2012 diterbitkan, lalu ditrainingkan. Dalam perjalanan training ini kita ketemu inti daripada permasalahan apa yang merusak hati. Di sana kita menemukan metode Ruqyatus Syariah. Ruqyatus Syariah yaitu terapi dengan Al-Quran, dan kebetulan rehab hati ini maknanya adalah tazkiyatun nafs, kesucian hati kan, dan digabungkanlah antara Ruqyah Syariah dan tazkiyatun nafs. Berarti rehab hati ini didirikan di Indonesia, Ustaz? Sebagai yayasan yang berbadan hukum di 2014. Oh, di 2014 Ustaz ya, sampai saat ini? Sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, bisa dijelaskan Ustaz bagaimana Al-Quran atau Tazkiyatun Nafs tadi Ustaz ya disampaikan itu bisa menyembuhkan? Seperti apa? Iya, jadi Tazkiyatun Nafs itu sebuah metode penyembuhan hati. Kalau di dalam bahasa umumnya penyembuhan psikis, dan nanti melebar kepada mental illness dan psikosomatik. Jadi apa yang menjadi permasalahan di dalam hati atau perasaan itu mempengaruhi mental dan tubuh itu sendiri kan. Jadi ibaratnya penyembuhan dari akarnya. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, dasar manusia itu ada serupa lagi. Jika dia sehat, tidak solahat jasadu kulluhu. Ketika dia sehat semuanya. Masya Allah. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Ketika dia sakit maka sakit semuanya. Maka kita sentuh, kita perbaiki, kita sucikan dari hatinya, kemudian jasanya pun akan sembuh. Jadi Konsep dasarnya demikian. Konsep dasarnya demikian Ustaz. Jadi untuk lebih pada kolbu atau hati gitu Ustaz ya. Siap, Masya Allah. Nah, terkait tadi Ustaz kan penyembuhan Tazkiyatun Nafs. Nah, itu dalam penerapan selama Ustaz menjalankan metode tersebut, itu yang disembuhkan penyakit-penyakit apa aja Ustaz? Iya, pertama sebelum penyakitnya, aplikasinya nanti adalah konseling. Oh, yang konseling gitu Ustaz ya? Dari masalah emosi negatifnya apa, hal yang mempengaruhi perasaan dan pikirannya, kan bisa jadi penyakit. Iya, benar-benar. Ada namanya sakit pikiran kan, sakit perasaan. Ketika itu dibersihkan, maka nanti penyakit psikosomatik adalah yang pertama sembuh. Psikosomatik itu penyakit rohani yang berdampak kepada jasmani, semisal asam lambung, sesal, gitu ya, kemudian pusing. Nanti dari situ akan naik ke penyakit-penyakit degeneratif, semisal hipertensi, semisal penyakit genetik juga. Dan di situ nanti ada bertemu dengan autoimun, perubahan hormon, dan juga kanker. Oh, seperti itu Ustaz ya, psikosomatik. Tapi gejala psikosomatik itu seperti apa Ustaz? Kalau bisa disederhanakan. Ketika seseorang itu sedih atau putus asa, hopeless gitu, maka lututnya gemetar. Ke fisiknya? Ke fisiknya. Hatinya lemah, tubuhnya lemah. Oh, ya, maka di situ sistem tubuh itu merespon. Sistem saraf itu merespon. Respon itulah yang kita harapkan. Jadi ketika hatinya bahagia dengan true happiness-nya, karena yang bahagia bukan hanya jiwanya, nanti imannya juga kuat, mentalnya pun kuat,
maka akan menciptakan mental health. Mental health itu Ustaz, ya. Jadi tubuhnya menggunakan hormon-hormonnya, saraf-sarafnya, otot-ototnya berbeda. Itu simpelnya lebih Simpelnya demikian Ustaz ya. Masya Allah. Nah, yang paling sering kalau spesifik ke fisiknya Ustaz ya, ini kan ada penyakit, kita kan di kanker gitu Ustaz. Nah, selama Ustaz menjalani metode pengobatan Al-Quran ini kepada pasien-pasien gitu Ustaz, apakah pernah ada spesifik untuk penderita kanker gitu Ustaz? Ya, alhamdulillah dalam 7 tahun terakhir Iya. kita fokus untuk psikosomatik dan kanker ini. Oh, psikosomatik dan kankernya. Oh iya. Jadi mungkin kanker itu bisa dibilang psikosomatik tertinggi, Iya. berat. Iya, iya, iya. Kalau lambung terendah, Terendah. lambung hipertensi itu psikosomatik terendah. Nah, kanker ini akumulasi. Jadi tidak hanya sakit perasaan dan pikiran secara nature, secara alami, tapi juga ada pengaruh-pengaruh lainnya, ada pengaruh negatif dari luar. Apakah itu sifatnya fisikal ataupun spiritual. Ataupun spiritual. Misalkan intervensi fisik itu radiasi nuklir, Ya. oksidan, ya, oksidasi, makanan, dan juga pengaruh spiritual yang tidak semua orang yakini, yakni adanya setan yang mempengaruhi iman dan perasaan manusia. Gitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, secara fisik nih pengobatannya kan untuk kanker dan tadi bisa asam lambung gitu Ustaz ya, dari psikomatik itu. Nah, karena kita bicara tentang Al-Quran gitu Ustaz, apakah metode ini itu bisa yang non-muslim Ustaz? Untuk non muslim, Iya, secara bisa Ustaz? tentu bisa. Oh, Karena manusia itu tercipta dari bahan yang sama, oh gitu dari Ustaz. satu manusia, dari bahan yang sama. Kemudian nanti titik perbedaannya pada non muslim ini pada titik spiritual. Ya, Jadi kalau kita katakan penyembuhan rohani, Ya. rohani itu kan ada iman, ada perasaan atau jiwa atau psikis, ya, dan mental atau akal. Dan yang terakhir adalah pengaruh spirit yang tidak diyakini itu. Orang-orang non-muslim itu meyakini adanya gangguan setan dalam kehidupan mereka. Kita lihat di film-film Bollywood. ya, Ya, Banyak, setan, ya. spirit setan ya. Betul. Nah, kemudian yang berbeda adalah imannya saja. Di mana Imannya. imannya orang Muslim itu meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Rabbnya, sementara non Muslim ini memiliki keyakinan yang lain. Sementara psikis dan mentalnya sama. gitu Dan ya. orang non Muslim meyakini setan sebagai musuh juga. Sebagai musuh juga. Betul kan? Oke. Bahwa Ya, bahwa evil itu adalah tokoh jahat. tokoh jahat, setan gitu Ustaz. Setan itu dan lawannya iman, hanya iman yang berbeda. Ya. Dalam hal ini Al-Quran sebagai mukjizat Ya, orang Islam, dan mereka pun meyakini memiliki mukjizat. mujizat. Katakanlah saudara kita di Kristen meyakini Injil Ya. sebagai mukjizat. Mujizat. Jadi itu dua titik temu itu yang memungkinkan bisa terapi kanker untuk manusia. Oke. Berarti bisa Ustaz ya untuk ketika misalnya ada orang non-muslim gitu Ustaz yang mau berobat dengan metode Al-Quran pun itu sangat bisa untuk dilakukan gitu. Bisa, dan ini didukung oleh sejarahnya. Nah, akar sejarahnya dahulu para sahabat juga melakukan itu. Abu gitu. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Iya. anhu itu membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku dari non-muslim ya, di Arab yang disengat oleh jengking. Ya. Dan ketika diverifikasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mengatakan, "Wama adraka ruqyatun." Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Ya. Dan Nabi SAW membenarkan. Jadi di masa Nabi secara dalil historis dan syar'i itu dibenarkan. Secara akal juga benar, secara fakta juga bisa berhasil. Insya Allah. Ya, jadi Sobat YKKI, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Ustadz. Ini sangat inspiratif sebenarnya bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit gitu Ustadz ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz, lantas bagaimana Al-Quran itu
diterapkan dalam kehidupan kita, misalnya pasien ini agar bisa sembuh melalui metode Al-Quran tersebut, penerapannya gitu Ustaz? Aplikasinya. Iya, aplikasinya. Jadi ketika kita berbicara penyakit rohani, berarti kan yang dimaksud adalah sistem software. Oh iya Ustaz. Sistem software tubuh manusia. Di mana yang orang ketahui adalah sakit pada sistem hardware, pada tubuh. Jadi konsepnya kita penyembuhan pada sistem software-nya. Sistem software atau diri manusia itu, hati manusia itu terpengaruhi oleh suara. Oh iya. Nah, di mana Al-Quran ini adalah suara. Jadi caranya adalah dengan dibacakan suara Al-Quran itu sebagai interventor, sebagai purifikator, sebagai sesuatu yang diinjek ke dalam rohani untuk menenangkan perasaan, pikiran. Jadi bahasa ini semacam meditasi Meditasi gitu. untuk penenangan diri manusia yang sifatnya spiritual. Gitu Ustaz Jadi ya. kalau dalam bahasa syariahnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibacakan, dengarkan, Ya. listen, dan diamlah. Listen and quiet la'allakum turhamun. Pasti rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah ini adalah gambaran ketenangan yang masuk ke dalam perasaan manusia. Pikirannya tenang, tubuhnya tenang, dan terciptalah kesembuhan. Oh gitu Ustaz ya. Jadi dibacakan. Dibacakan. Jadi dengan mendengarkan gitu Ustaz, bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian itu sudah menjadi metode dalam penyembuhannya. Penyembuhan, jadi semacam healing. Oh healing gitu Ustaz. Tapi Ustaz, apakah itu dibacakan secara langsung seperti ini dan didengar, atau bisa melalui audionya saja? Bisa. Bisa seperti itu. Karena memang dia sifatnya audio healing, Audio healing gitu ya. auditori lah ya. Iya, auditori. Maka bisa dijangkau melalui media, Oh. melalui streaming, bahkan overseas yang bisa antar benua, antar negara. Oh gitu Ustaz ya. Kita punya program telerukyah. Telerukyah. Jadi rukyah jarak jauh melalui audio itu. Oh. Baik itu dikirim audionya ataupun dia menyimaknya. Gitu Ustaz ya. Nah, menarik Ustaz, karena ini sudah pada aplikasinya didengarkan. Nah, lantas untuk langkah-langkahnya gitu Ustaz. Jadi misalnya nih ada yang tadi kan dari psikomatis jadi penyakit fisik gitu Ustaz ya. Asam lambung atau asam urat dan lain-lain sebagainya, bahkan sampai kanker gitu Ustaz. Kalau misalnya kita mau menyembuhkan dalam metode tersebut, langkah-langkah praktisnya kayak gimana Ustaz? Misalnya ngapain dulu gitu? Ya. Yang pertama, pastinya posisi terapi suara ini adalah terapi sekunder ya. Terapi alternatif. Alternatif. Iya, terapi alternatif. Jadi ketika ini dilakukan sebagai pendampingan, Ya. maka porsi daripada terapi ini adalah pendamping sifatnya. Pendamping saya. Berbeda dengan terapi primer. Ya. Kalau terapi primer ini berarti Al-Quran diletakkan sebagai penyembuh tanpa pendamping pengobatan. Jadi ada pengobatan, ada penyembuhan. Iya. Kalau pengobatan itu pada fisik, penyembuhan itu pada rohani. Rohani. Jadi awalan berarti harus ada diagnosa ulang dan kesepakatan. Apakah ini diletakkan sebagai penyembuhan yang Primer. atau sebagai pendamping yang Sekunder. Kalau misalkan ada pendampingan dalam kemoterapi, misalkan ya, Iya. berarti ini kita membatasi untuk menenangkan psikis, pikiran, dan spiritualnya saja. Jadi tidak penyembuhan, penenangan. Jadi semisal antidepresan, semisal obat penenang seperti itu posisinya. Tetapi kalau dia memang akadnya atau komitmennya adalah penyembuhan sebagai primer, berarti memang ada langkah-langkah khusus nantinya. Bagaimana merubah mindsetnya dulu. Jadi ada tahapan edukasi dulu. Ya. Bagaimana cara kerja Al-Quran. Cara kerjanya saja. Nanti ada term and condition yang lebih kompleks. Iya. Berarti Ustaz, kalau misalnya ada sebagai penyembuh atau primer dan sekunder itu, artinya Al-Quran bisa jadi primer. Bisa jadi primer. Ketika pasiennya memilih untuk itu. Memilih untuk itu dengan imannya. Oh, dengan imannya. Term and condition tadi ada syarat tadi.
Tapi kalau misalnya dia sebagai sekunder, pendampingan gitu Ustaz ya? Pendampingan. Sebagai ya, pendamping. Oke, berarti tahapannya juga berbeda Ustaz? Berbeda. Nah, hal spesifiknya kayak gimana Ustaz? Yang mana nih? Iya. Primer atau sekunder? Apa primer? Primer. Iya, primer dulu Ustaz. Kalau primer itu pasti dia harus meletakkan Al-Quran pada posisi tertinggi dalam harapannya, dalam keyakinannya, Ya. dan konsekuensinya harus meninggalkan yang sekunder, kan primernya. Iya. Katakanlah 70-30 nih. Iya. Artinya Al-Quran harus 70% porsi. Porsinya. Berarti berkaitan dengan durasi, dengan waktu, dengan effort, kesungguhan. Seperti itu. Artinya diawali dengan mungkin diagnosa, terus screening, untuk pembuktian bahwa ada sesuatu yang lain yang bekerja mempengaruhi penyakit ini di dalam spiritualnya, lalu kemudian diulang-ulang dan melibatkan kehidupannya, misalkan sholatnya, zikirnya, jadi diintegrasikan dengan healthy lifestyle-nya. Tapi berarti ke primer dia jadi pokok gitu Ustaz, Jadi pengobatan imani. Pengobatan imaninya. Nah kalau sekunder Itu langsung, jadi kita bacakan Al-Qurannya sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas ketenangannya. Nah, saya menarik ya Ustaz, mau memahami. Artinya kalau orang ingin melakukan dengan primer atau dengan imannya, itu berapa dalam pengalaman Ustaz? Biasanya durasinya berapa lama Ustaz? Kan kalau berobat nih misalnya kemoterapi itu Ustaz harus 3 bulan, harus 6 bulan. Nah, sementara untuk pengobatan Al-Quran ini dengan untuk penyembuhannya itu berapa lama biasanya? 3 hari. Itu berturut-turut Ustaz? Ya, itu sudah edukasi mindset gitu Ustaz ya? Edukasi, diskusi, konseling, dan terapi. Mungkin sekitar 7 kali terapi dalam 3 hari. Itu paling intens. Primer? Ya, untuk primer. Lepas 7 hari artinya ditunggu lagi untuk bagaimana hasilnya atau reaksinya? Kalau untuk satu titik kantor itu 3 jam. 3 jam Ustaz? 3 jam, jadi 2 jam konseling. Iya. Nanti 1 jam terapi. Nah itu tadi primer Ustaz ya, 3-7 hari. Nah, insya Allah bisa, atas izin Allah bisa disembuhkan dengan iman gitu Ustaz ya. Dengan sekunder itu berapa lama Ustaz? Kalau pengalamannya Ustaz? Iya, sekunder ini karena memang pendampingan. Iya. Jadi sifatnya meningkatkan kualitas dan harapan hidup. Harapan hidup yang lebih panjang, jadi membangkitkan harapan gitu Ustaz. Iya, membangkitkan harapan seperti itu. Insyaallah. Siap Ustaz. Berarti memang dalam metode Al-Quran sebagai penyembuhan, Sobat YKKI ini sudah banyak dilakukan oleh Ustaz gitu Ustaz ya. Dan untuk pasien-pasiennya barangkali Ustaz, maksud saya penyakit-penyakit apa saja dari pengalaman pribadi Ustaz dalam metode penyembuhan Al-Quran ini, penyakit yang benar-benar dari awal dia sakit, kemudian kita metode obati dengan Al-Quran, itu sembuh. Penyakit apa saja diantaranya Ustaz? Penyakit apa saja ya? Iya. Jadi, basically kan terapi Al-Quran atau terapi ruqyah ini untuk non-medis. Iya, non-medis. Untuk Iya. gangguan spiritual atau gangguan setan ya, basically. Dan juga penyakit iman dan perasaan atau psikis. Tetapi karena kita menemukan bahwa ketika psikis, iman, dan spiritual sembuh, Iya. fisiknya sembuh, maka hampir semua penyakit pada akhirnya kemudian bisa sembuh, terutama penyakit-penyakit yang dianggap tidak bisa sembuh di rumah sakit. Jadi semua itu bisa disembuhkan gitu Ustaz ya? Bisa disembuhkan dari akarnya. Dari akar, melalui metode Al-Quran. Melalui metode terapi Al-Quran. Terapi Al-Quran. Tazkiyatun nafs. Dan dengan psikiater. Jadi advance mode-nya dalam tazkiyatun nafs. Itu yang nanti akan lama. Penyembuhan akarnya ini yang akan lama. Oh, seberapa lama biasanya Ustaz? Biasanya bisa 3 bulan, 3 tahun, tergantung percepatan hijrahnya. Seseorang itu kan berbeda-beda. Jadi pada dasarnya Ustaz, berarti ketika kita mengikuti metode Tazkiyatun Nafs atau pengobatan ini Ustaz dengan metode Al-Quran,
itu akan otomatis mengubah mindset, cara hidup kita dan kehidupan sehari juga gitu Ustaz. Betul. Gitu Ustaz ya. Jadi kalau penyembuhan awal tadi 3 jam, Iya. 3 hari itu baru pada permukaannya. Oh, Jadi titik sakitnya kan. iya. Tapi kalau yang 3 bulan, 3 tahun, tazkiyatun nafs itu sangat bergantung pada akselerasi seseorang itu dalam menerima perubahan, Oke. menjalani perubahan. Jadi macam rehabilitasi kan? Berarti pengobatan ini tergantung juga ke pasiennya gitu Ustaz. Memang elaborasi. Apakah cepat menerima atau gimana Ustaz ya? Insyaallah. Ya, jadi sobat YKKI sudah banyak yang dijelaskan oleh Ustadz tadi tentang metode pengobatan Al-Quran. Nah, tadi juga sempat disebutkan bahwa bisa menyembuhkan kanker gitu Ustaz ya. Tadi ada kasus tentang kanker payudara yang disembuhkan gitu. Nah, terkait kanker ini Ustaz, saya mau masuk di bagian usia penderita kanker. Nah, ini kan banyak di masyarakat yang berpendapat bahwa ketika orang sudah kemoterapi itu harapan hidup untuk kelanjutan hidupnya sudah tidak ada lagi secara medis gitu Ustaz ya. Dan secara umum masyarakat memahaminya seperti itu. Nah, secara usia untuk pengobatan Al-Quran, apakah ada yang paling ideal Ustaz, misalnya usia 5 tahun atau 10 tahun itu akan lebih mudah dengan metode Al-Quran, atau 20 tahun, atau bahkan yang sudah lansia apakah masih bisa dengan metode Al-Quran atau tidak? Nah, yang paling ideal itu Ustaz. Dan metode Al-Quran ini akan bekerja di semua level, khusus di usia produktif. Usia produktif. Usia produktif ya. Berarti rentangnya di mana Ustaz? Range-nya di antara umayyiz ya, usia 10 sampai 40. 10 sampai 40 tahun. Dan stadium 2 ke bawah. Nah, stadium 2 ke bawah 10 sampai 40. Adapun di bawah 10 ini kategori anak. Iya, siap. Nanti terhubung dengan orang tua. Orang Jadi kalau orang tuanya all out ikut juga terapi, itu lebih cepat penyembuhannya dibanding yang usia produktif tadi. Kalau di atas 40 sangat tergantung pada healthy lifestyle pada imannya. Kalau imannya baik, maka di usia 40 sampai 60 itu justru lebih cepat karena dia sudah mengalami pendewasaan spiritual. Itu kan Ustaz bisa dibacakan sendiri Ustaz, atau dengan harus dengan apa pendamping? Jadi kalau baca sendiri itu kan namanya tilawah. Oh gitu Ustaz. Kalau dibacakan betul rukyah. Jadi rukyah itu adalah dalam bahasa Arab secara istilahnya adalah al-istisqa bil Quran. Jadi dibacakan bacaan-bacaan di mana dalam rukyah yang syar'i itu Al-Quran. Jadi kalau baca sendiri namanya tilawah, kalau dibacakan namanya rukyah. Secara istilah saja. Nah, bisa kan seseorang itu melakukan penyembuhan sendiri, berarti tilawahnya ditambah niat untuk penyembuhan. Begitu Bisa dilakukan. Saya nulis buku rukyah mandiri holistik. Jadi sudah ada bukunya Ustaz? sudah ada bukunya dan ada 70 konsep atau tutorial yang itu mandiri. Ini bukunya Ustaz sudah ada di marketplace atau di mana Ustaz bisa didapat? Iya, karena yang jilid 1 ini kan di 2010. Oh 2010 Ustaz ya. Sudah yang kedua ini di 2020, jadi juga sudah habis. Yang incoming ini Februari 2025. Ini yang terlengkap ada 14 jilid. 14 jilid Ustaz ya. Ini kitab rukyah syariah terlengkap di dunia justru dari karangan guru saya. Guru kami di Syekh Abdul Baro bersama bin Yasin Al-Mani. Ini di 4 Februari 2025 insyaallah. Itu versi lengkapnya Ustaz ya. Versi lengkapnya full. Jadi di situ ada 1 jilid tentang rukyah mandiri, 1 jilid tentang sihir, 1 jilid tentang tibu nabawi, 1 jilid tentang fatwa rukyah itu sendiri. Jadi memang dikumpulkan dari seluruh dunia. Ada 6.500 halaman. 6.500 halaman. Ini menarik. Menarik. Mungkin yang simpel-simpel ini bisa disimak di TikTok. Ada di TikTok juga Ustaz. TikTok itu lebih sederhana. Berarti channelnya akun Ustaz sendiri berarti ya di TikToknya. Nuruddin Al Indonesia. Jadi sobat YKKI bisa mengaksesnya di @Nuruddin Al Indonesia Ustaz ya. Versi singkatnya. Untuk versi singkatnya. Yang versi lengkap di YouTube. Oh ada YouTube-nya juga Ustaz.
Nama channelnya sama Nuruddin Al Indonesia. Jadi Sobat YKKI bisa mengakses channel tersebut untuk lebih mendalami lagi bagaimana metode Al-Quran dalam penyembuhan. Nah, saya tertarik Ustaz terkait dengan pengobatan Al-Quran ini dengan suara Al-Quran. Kalau dibaca sendiri kan tilawah Ustaz. Nah, kalau didengarkan atau dibacakan itu baru disebut ruqyah Ustaz ya. Ruqyah. Terkadang Ustaz saya mendengar atau mungkin teman-teman juga atau sobat YKKI ini mendengar ayat Al-Quran itu tersentuh, tapi kadang suatu waktu juga tidak tersentuh. Itu gimana ceritanya Ustaz? Maksudnya supaya kita bisa memaknai atau tersentuh Ustaz sampai di jiwa kita seperti apa? Kan naik turun Ustaz ya, tersentuh dan tidak tersentuh, gimana Ustaz? Yang pertama itu adalah hidayah. Oh gitu Ustaz. Hidayah. Jadi kita ini mendengar Al-Quran hampir setiap saat di Indonesia ini kan? Iya benar Ustaz. Tapi tidak langsung masuk ke dalam dada kita. Ya, jadi pertama belajar fokus memenuhi standar tertentu dalam arti terdengar secara sempurna dari kepala sampai kaki, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, atau pakai headset lebih ideal. Nah, kalau di audio sifatnya. Kemudian yang ketiga, memang harus ada niat dari pembacanya. Jadi pembacanya menjiwai ayat itu dan meniatkan untuk datang. Kan nanti ada dua model rekaman audio nih, ada mortal, iya, ada terapi. Oh beda Ustaz? Beda dia. Jadi ada khusus yang dibuat terapi. Dibuat memang autornya memang meniatkan untuk menjadikan terapi. Dan itu sudah banyak di YouTube. Sudah banyak sudah. Termasuk channelnya Ustaz sudah ada Ustaz ya, Masya Allah. Jadi itu 3 poin pertama tadi, dan kemudian memang ada pengulangan. Pengulangan. Dan yang terakhir adanya hubungan kita dengan Al-Quran. Hubungan Ya, interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kita membangun interaksi dulu. Artinya ada kecintaan. Oh gitu. Misalkan memahami makna ayat di dalam bacaan tersebut. Oh, memahami gitu Ustaz ya. Misalkan lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal. Seandainya surah Al-Quran ini dibacakan kepada gunung, maka Al-Quran, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Gitu saja. Al-Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ketika kita tahu artinya, maka hati kita menjadi takut. Jadi mempengaruhi pikiran dan perasaan. Itu contoh saja. Al-Fatihah kalau kita tadabburi, itu ada maknanya. Iya benar. Jadi salah satu metode atau teknisnya adalah dengan mentadabburi atau menyiapkan khusyuk. Itu akan lebih didalami, dijiwai. Nah lantas mungkin karena itu juga kali Ustaz, karena kita nggak tahu maknanya, itu kurang terasa gitu Ustaz. Lantas solusinya kayak gimana Ustaz? Apakah memang harus dibaca dengan terjemahannya ketika atau didengarkan melalui audio juga terjemahannya? Tidak semua kan akademisi, tidak semua orang paham. Oh iya benar. Makna kadang tidak bisa membaca dan seterusnya. Ada yang sederhana untuk memahami dengan cepat. Ada dengan mempersiapkan diri, misalnya berwudu, mandi air hangat, kemudian sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah pertolongan, baru menyengaja mendengarkan dalam 30 menit. Itu akan ada respon lebih bagus lagi. Karena kulit kita ini secara ilmiah pun mendengarkan. Oh gitu Ustaz ya. Jadi tidak hanya telinga dan hati, tapi pikiran dan seluruh salah satu itu minimal bacaan Al-Quran ini ketika kita mempersiapkan. Siap. Masya Allah. Sobat YKKI, tadi kita sudah banyak mendengarkan dari Ustadz dan full insight sebetulnya kalau kita mengikuti dari awal sampai akhir bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi penyembuh dari penyakit yang sedang kita alami. Dan untuk Al-Quran itu memang harus dipersiapkan. Jadi kita harus mandi dulu gitu Ustaz ya. Tadi kemudian berniat sholat 2 rakaat tadi Ustaz ya. Baru menyengaja untuk mendengarkan Al-Quran selama 30 menit Ustaz. Nah baru akan terasa insya Allah seperti itu. Dan lebih bagus lagi kalau dipahami maknanya Ustaz ya, di tadabbur Al-Quran gitu akan lebih terasa gitu Ustaz.
Itu saja barangkali Ustadz. Terakhir Ustadz, pesan-pesannya Ustadz untuk kita semua sebagai anak muda dan para sobat YKKI gitu Ustadz yang mendengarkan channel ini, bagaimana supaya kita ini bisa dekat dengan Al-Quran gitu Ustadz. Nah, pesannya barangkali Ustadz. Barakallahu fikum. Ada satu masa dalam kehidupan kita tidak menemukan solusi. Itu maknanya ketika seluruh manusia tidak mampu menolong kita, adalah kode keras bahwa kita harus mencari ke atas. Ketika tidak ada pertolongan di muka bumi, artinya pertolongan langit segera tiba. Dan kita harus menjemputnya dengan satu senjata, ad-doa silahul muslim, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman, dan doa-doa terbaik ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim merupakan mukjizat bagi orang beriman, dan dia akan menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam dada. Maka dengan tilawat Al-Quran, hati menjadi tenang, pikiran tenang, jasad pun menjadi tenang, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga pesan-pesan Ustadz ini sampai kepada kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat YKKI, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di podcast positif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.